Di video kali ini kita akan membuat kabel seperti ini menjadi antena seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hasrul Tips Channel bersama saya Hasrul. Di channel ini kita membahas berbagai macam tips dan trik seputar komputer, elektronika maupun life hack sehari-hari. Jadi bagi Anda yang suka dengan yang namanya tips dan trik, langsung subscribe channel ini. Oke? Di video kali ini kita akan membuat antena penangkap sinyal pesawat terbang. Antena yang akan kita buat ini namanya Coaxial Collinear Antenna atau disingkat COCO. Dari namanya saja kita sudah tahu ada kata koaksial di situ, berarti bahan dasar antena ini adalah menggunakan kabel koaksial. Kabel yang cocok untuk proyek ini adalah kabel RG6. Kabel RG6 ini biasanya digunakan untuk kabel pada televisi ataupun TV kabel. Dengan antena ini kita bisa menangkap sinyal langsung dari pesawatnya langsung ke laptop atau komputer kita tanpa memerlukan koneksi internet. Signal pesawat terbang yang akan kita tangkap kali ini adalah signal ADSB. ADSB singkatan dari Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Sinyal ini dipancarkan secara berkala oleh pesawat terbang untuk memberikan informasi kepada ground station yang ada di darat berupa koordinat, posisi pesawat, ketinggian pesawat, maupun kecepatan pesawat saat ini. Gunanya agar keberadaan pesawat dapat terus terpantau oleh ground station. Terakhir dicoba, antena ini dapat menangkap sinyal dari langit Kota Makassar. Sebagai informasi, saya saat ini berada di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang jaraknya dari Kota Bau-Bau ke Kota Makassar itu kurang lebih 300-400 km. Jadi bayangkan saja signal yang bisa diterima oleh antena ini. Bahan lain yang diperlukan yaitu RTL SDR. Alat ini adalah sebuah radio berbasis software yang bisa menangkap frekuensi dalam rentang yang sangat luas, dimulai dari 27 MHz sampai 1,7 GHz atau 1700 MHz. RTL SDR ini bisa dibeli di beberapa marketplace yang ada di Indonesia dengan harga kisaran mulai 100 ribuan sampai 200 ribuan. Sebagai catatan tambahan, untuk membeli RTL SDR, pastikan Anda membeli yang berwarna biru seperti ini, yang tulisannya 820T2. Kenapa? Karena RTL SDR yang seperti ini dapat menangkap sinyal radio dengan sensitivitas yang lebih baik. Bahan utama dari antena ini yaitu kabel RG6 sepanjang kurang lebih 2 meter. Saat ini saya menggunakan kabel RG6 AU. Selanjutnya, RTL SDR beserta beberapa konektor pendukungnya seperti BNC to MCX, BNC to Twist F, dan konektor Twist F yang akan dihubungkan ke antena. Untuk alat yang digunakan berupa alat ukur seperti mistar atau jangka sorong dan alat potong seperti tang dan cutter. Pertama-tama, kabel koaksial RG6 ini akan kita potong sepanjang 15 cm per potongan, dan kita akan buat sebanyak 8 potong kabel. Kita sudah potong. Pastikan setiap potongan kabel yang akan dipotong ini berukuran sama persis. Jadi 15,5 cm akan kita potong sama persis. Kita bisa menggunakan kabel yang pertama untuk memotong kabelnya sebagai panduan, tapi akan lebih baik kita menggunakan mistar saat memotong karena akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan setiap potongan jika kita menggunakan kabel yang pertama. Ini adalah hasil potongan 8 potong kabel RG6 yang akan kita kupas sebentar lagi. Selanjutnya, di setiap potongan kabel kita akan kupas bagian pelindung kabelnya sepanjang 2 cm dari ujung kabel. Kita akan ukur 2 cm. Kita akan kupas menggunakan cutter. Pastikan yang akan dikupas adalah pelindung kabelnya. Yang tersisa nanti adalah
inti dari kabel koaksial ini. Jadi disisakan intinya, pastikan tidak ada lagi pelindung kabel bagian luar yang masih menyentuh inti dari kabel tersebut. Kita potong lagi 2 cm pada ujung sebelahnya dari kabel yang ada. Jika setelah dipotong ada tersisa pelindung kabel yang menyentuh bagian inti dari kabel tersebut, maka kita harus bersihkan dan kita harus kupas kembali, potong kembali, dan memastikan tidak ada lagi bagian inti yang menyentuh bagian pelindung dari kabel atau sebaliknya. Sehingga ukuran kabel yang akan dibuat seperti ini. Di setiap ujung dari kabel itu adalah 2 cm. Ini 2 cm. Kemudian yang ini juga 2 cm. Sehingga bagian tengahnya untuk yang berpelindung, kabel berpelindung ini adalah 11,5 cm. 11,5 cm adalah ukuran yang ideal untuk menangkap signal ADSB. Berikut hasil pengupasan kabel sebanyak 8 potong. Selanjutnya kita akan sambungkan setiap kabel secara saling silang. Oh ya, kita perlu lakban listrik yang akan dipasang di antara kabel untuk mencegah hubung singkat antara inti kabel dan pelindung kabel. Jadi lakbannya kita akan potong dulu, panjang ya seukuran seginilah. Kemudian kita pastikan lagi tidak ada yang tersambung antara inti dan pelindung kabel, dan selanjutnya lakban akan kita pasang seperti ini. Kita pastikan posisinya ada di tengah di antara kabel. Kemudian kita akan pasangkan kabel yang satunya lagi tepat di samping dari kabel yang pertama. Nanti akan seperti ini. Berikutnya pada bagian inti kabel yang pertama akan disambungkan ke kulit atau ke pelindung kabel yang kedua, dan sebaliknya. Kita akan sambung seperti ini. Kita dorong perlahan, hati-hati jangan sampai inti dari kabel merobek atau tembus ke bagian luar dari kabel yang sebelahnya. Jika sudah terpasang, kita bungkus kabelnya dengan lakban listrik agar lebih kokoh. Hasilnya seperti ini. Jadi ini baru dua potongan kabel. Jika sudah terpasang rapi, kita bisa lanjutkan pemasangan pada potongan kabel yang berikutnya. Kita ambil lagi lakban listrik, kemudian dipasang pada kabel seperti ini. Kemudian kabel selanjutnya kita akan pasang lagi di sampingnya. Selanjutnya kita akan sambungkan secara saling silang antara potongan kabel. Kita dorong perlahan, jangan sampai bocor keluar. Inti kabel menembus ke kulit kabel luarnya, dan jika sudah rapat, kita rapikan dan kita gunakan lakban listrik untuk merapikannya. Proses ini akan terus kita ulang sampai semua potongan kabel terpasang dengan rapi. Hasil sambungannya akan seperti ini. Selanjutnya, pada salah satu ujung kabel
kita akan sambungkan lagi kabel yang akan terhubung ke RTL SDR kita. Kabel ini kita bisa dapatkan dari kabel sisa potongan antena tadi. Proses pemotongan kabelnya atau proses penyambungan kabelnya sama dengan pembuatan antena tadi. Jadi kita gunakan atau kita potong kabelnya sepanjang 2 cm. Kita kupas menggunakan cutter dan cukup menyisakan bagian tengah atau bagian inti dari kabel tersebut. Dan seperti biasa, pastikan tidak ada pelindung kabel. Akan sambung lagi seperti pada sambungan antena. Kita pasang lakban, kemudian dimasukkan lagi seperti ini. Oke, sampai rapat. Ya. Jika sudah rapat, kita tutup lagi atau kita rapikan lagi menggunakan lakban listrik. Oke, setelah antena sudah tersambung dengan kabelnya, jadi kabel ujung satu lagi kita akan potong yang akan kita sambungkan ke konektor twist F. Jadi kita akan potong sepanjang 1,5 cm, namun tidak sampai menghabiskan bagian pelindung kabelnya. Kita hanya cukup mengupas kulit kabelnya seperti ini. Jadi bagian pelindung kabel berupa serabut itu ini tidak akan dipotong karena ini akan digunakan sebagai hubungan pada konektor twist F. Berikutnya kita kupas bagian tengah, bagian putih dari kabel ini. Akan kita potong seperti ini. Kemudian kita ambil konektor twist F, kita sambungkan pada kabel. Caranya kita cukup putar ke kabelnya sampai posisi konektor, posisi intinya sudah pas. Sisa dari kabel atau sisa serabut kabel tadi kita harus bersihkan agar tidak menusuk. Oke, ini sudah rapi. Langkah selanjutnya, untuk menjaga kabel agar tetap lurus, kita memerlukan pipa listrik, pipa instalasi listrik yang akan kita masukkan ke dalamnya seperti ini. Pipanya cukup kita potong saja sepanjang potongan-potongan kabel tadi, kurang lebih 1 meteran. Kemudian supaya tidak bergeser antenanya atau kabelnya ini, kita perlu lakukan atau kita perlu pasang isolasi lagi seperti ini. Oke, sekarang antenanya sudah jadi, sudah tertutup rapat, dan ini antenanya siap untuk kita coba. Oke, sekarang kita sudah berada di teras rumah. Kita akan memasang antena ini. Kita akan menggunakannya tanpa mounting apapun, kita pegang pakai tangan.
Langkah awal adalah kita menggunakan ini tadi, kemudian ini untuk konektor BNC to SMA ya, atau apa ya, pokoknya inilah. Kemudian kita akan gunakan RTL SDR. Oke. Cara menggunakannya, kita cukup pasang RTL ke konektor RTL SDR yang sudah tersedia, pasang di sini. Kemudian ujung kabel BNC kita akan pasangkan ini. Nanti di ujung sini kita akan pasang antenanya. Ini saya kesampingkan dulu. Ya, ini dia. Jadi kita akan pasang ujung antena ini, ujung kabel antena kita akan pasangkan di sini. Pastikan dipasang dengan rapat supaya nanti signalnya tidak hilang di tengah kabel. Oke, ini sudah rapat sampai ke RTL SDR-nya. Sekarang kita tinggal colokkan ke komputer kita. Di komputer sudah saya lakukan perekaman, nanti akan sekaligus dilihat. Oke, ya, kondisinya seperti ini. Kita akan sambungkan RTL SDR ini ke sini. Sebentar, saya lepas dulu ini. Oke, RTL SDR sudah terpasang. Langkah berikutnya kita akan buka dua aplikasi. Aplikasi yang pertama adalah RTL 1090.exe. Ini dia aplikasinya. Kemudian kita bisa klik start. Kita tunggu beberapa saat. Sudah proses. Dia akan berubah sendiri. Kalau sudah berubah, kembali ke posisi tabel. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sambil membuka ini, kita buka lagi satu aplikasi lain. Aplikasi lain bernama ADSB Scope. Oke, kita sudah jalankan ADSB Scope. Sekarang masih proses menunggu loadingnya. Ya, sekarang kita tentukan dulu posisi di mana posisi kita saat ini berada. Saya berada di sini untuk Sulawesi. Langkah berikutnya kita pilih di sini set request receiver location. Oke, sebenarnya kalau Anda berada di kota besar, tinggal masuk ke sini, navigation, go to town, kemudian pilih tempatnya di mana, airportnya di mana. Langkah berikutnya kita pilih other, kemudian ke network, lanjutkan ke sini, network setup. Di network setup, pastikan sudah mengklik ini lokal untuk merubahnya menjadi 127.0.0.1 dan klik ini RTL 1090. Kalau pilih yang lain kan akan berubah ininya, port numbernya. Kita pilihnya ini RTL 1090. Nanti akan berubah menjadi 31001. Modenya data formatnya binary. Kemudian kita klik OK. Close dulu. Oke. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita memilih network lagi. Kita langsung centang ini, raw data client aktif. Saya klik. Ini sudah ada informasi client connected. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul pesawat yang terdeteksi dari sini. Oh ya, sebentar. Sepertinya antenanya harus dinaikkan sedikit. Jadi saya akan terus seperti ini selama beberapa menit. Oke, ini sudah ada satu pesawat. Oh, dua pesawat. Oke. Kita geser sedikit. Ini sudah ada kelihatan. Sebelah kiri sudah ada tertulis nih, sudah ada simbol pesawat terbang, dan ini langsung dari langit. Kita tidak lagi membutuhkan koneksi internet, kita cukup
menggunakan antena seperti ini. Ya, sederhananya seperti itu. Kita hanya tinggal menunggu kemana pesawatnya terbang. Biasanya kalau yang seperti ini kita bisa tahu caranya. Kita klik pesawatnya, kan kelihatan di situ. Di sini identifikasinya menggunakan LN1994, nationnya Indonesia, dia di ketinggian 23.000 kaki dari permukaan tanah. Latitude longitude-nya sudah ada di sini, kecepatannya 421 knot, mengarah ke 74 derajat. Jadi azimut dari pesawat ini ke 74 derajat. Kemungkinan ini akan mengarah ke Bandara Kendari. Oke, kita tunggu sebentar saja. Kemudian ini pesawat yang satunya lagi yang terdeteksi tipenya WON 1336. Negaranya Indonesia, ketinggiannya 9.775 feet. Oh, ini berarti kemungkinan ini baru terbang ini, karena dia baru berada di ketinggian 9.000 kaki. Kalau yang masih dari atas itu dia ada di ketinggian 23.000. Oke, sekarang ini terus bertambah 896 feet per menit. Artinya pesawat yang ada saat ini, yang ini adalah pesawat yang sedang baru take off, sambil menunggu pesawat lain yang sedang jalan, sedang terbang. Ini kecepatannya 170 knot, dia mengarah ke 133 derajat. Ada kemungkinan pesawat ini memang hanya akan terbang rendah ya. Nanti kita lihat. Kurang lebih beberapa menit lagi pesawatnya akan tiba di sini. Kemungkinan seperti itu. Oke, sambil menunggu. Oh iya, jika nanti peta di aplikasi tidak sedetail seperti ini, kita bisa lakukan load maps. Pastikan di situ terpilih Asia. Terserah lah, kalau Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tengah. Tapi kalau posisi kita di Indonesia, pastinya Asia Timur. Kita tunggu beberapa saat. Ini signalnya masih ditemukan, masih ditangkap. Kita cek lagi aplikasi RTL SDR-nya, RTL 1090-nya. Oke, ini sudah ada pesawat yang tidak tampak lagi. Saya harus selalu angkat seperti ini untuk mendeteksinya. Oke. WON ini sepertinya pesawatnya Wings. Jadi Wings Air pasti arahnya ke sini, karena biasanya kalau Wings Air itu terbang dari Kendari menuju ke sini biasanya jam 4 mulai terbangnya, sekitar jam 4 lah. Kemudian yang LN, LN ini biasanya adalah pesawat Lion Air. Ini Lion Air yang baru akan mendarat. Coba kita lihat ininya. Di sini 64 feet per menit. Berarti dia masih terbangnya rata, belum belum mulai turun. Kalau ini tetap sudah berada di 11.000 feet. Artinya saat ini posisinya atau ketinggian terbangnya hanya berkisaran di 11.000 kaki. Memang kalau untuk jarak rendah, jarak dekat, pesawat itu tidak mungkin terbang terlalu tinggi. Kurang lebih kita akan menunggu sampai berapa menit sampai pesawat itu tiba. Oke, untuk saat ini cukup. Antenanya seperti ini saja, lebih murah karena hanya menggunakan kabel koaksial RG6 yang 1 meternya itu paling, kalau di harga di kota Bobo paling harganya 1.500 per meter. Jadi kita beli 2 meter, 3 meter, ya hanya sekitaran itu. Kemudian pipanya bisa kita ambil dari mana saja, ya 40 ribuan 4 meter ya, satu batang. Kita ambil 1 meteran, ya mungkin lebih murah lagi. Bahan-bahan yang lainnya saya kira tidak terlalu mahal, hanya tambahan-tambahan saja. Untuk saat ini cukup, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap bersemangat, tetap berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.